Penolakan ini juga didasarkan atas rasa jijik, rasa tidak suka, rasa kurang senang dengan ekspresi-ekspresi Ridwan Kamil yang jauh dari empati, jauh dari rasionalitas, jauh dari realitas. Contoh, ide dari Ridwan Kamil adalah orang harus bekerja di tempat dia tinggal dan berkreasi di tempat dia tinggal. Ide brilian, ide cemerlang. Tapi apa masuk akal? Apa bisa direalisasikan? Jadi orang bodoh sekalipun paham, ngerti bahwa narasi yang dibangun oleh Ridwan ini adalah pepesan kosong. Dan banyak yang ngeledek, kalau idenya begitu ya bagus. Ente yang dari Jawa Barat jangan jadi kerja di Jakarta dong. Itu reaksi yang banyak Bang Kicca lihat di TikTok yang dilontarkan oleh masyarakat Jakarta. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini Bang Kicca ingin berkicau, berceloteh soal Pilkada DKI. Ya, kita tahu setelah adanya kepastian 3 pasangan calon yang akan maju di Pilkada DKI, yaitu Ridwan Kamil dan Siswono yang diusung oleh gabungan 12 partai. Lalu ada pasangan calon independen yang namanya jujur Bang Kicca nggak ingat. Dan terakhir adalah pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Artinya apa? Dengan pastinya 3 calon ini pupus sudah harapan rakyat miskin kota di Jakarta yang ingin kembali dipimpin oleh Anies Baswedan. Ternyata ya itu tadi, pupus. Teman-teman, fenomena yang ingin Bang Kicca kicaukan adalah adanya penolakan yang masif. Masif di sini artinya terjadi bukan di 1-2 tempat, tapi di banyak tempat terhadap Ridwan Kamil. Bang Kicca tidak mengatakan bahwa wakilnya Siswono, karena memang yang Bang Kicca baca yang ditolak adalah Ridwan Kamil. Tapi bagaimanapun mereka adalah paket pasangan. Penolakan kepada satu tentu berimplikasi terhadap yang lainnya. Sebelum Bang Kicca melanjutkan video ini, Bang Kicca ingin kita menyaksikan video berikut ini. Penolakan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ditolak, mau mengadakan musyawarah. Orang sasar. Abang Ridwan Kamil apa Ridwan Kamil nih? Ridwan Kamil, tapi jangan ada Eki nggak punya adab. Kami Allah saya. Eki nggak punya adab. Jangan ada bicara untuk acara video kami. Tapi kalau kagak punya adab, tahu saya mau apa? Saya punya wilayah. Saya punya saya. Saya juga. Besok kamu sudah ada kegiatan di sini. Lihat dulu. Kamu kalau punya kegiatan. Ya teman-teman, itu tadi cuplikan video penolakan warga terhadap Ridwan Kamil. Apa sesungguhnya yang terjadi teman-teman? Kenapa begitu marak dan masifnya penolakan terhadap Ridwan Kamil? Menurut analisis Bang Kicca, penyebabnya antara lain adalah satu, adanya penggabungan, baik itu secara voluntary atau dalam tanda petik ada yang dianggap oleh masyarakat sebagai pemaksaan. 12 partai berhimpun dan mengerucut mencalonkan Ridwan Kamil. Tadinya pas sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu 12 partai ini boleh jadi hanya akan berhadapan dengan kota kosong, atau calon yang diusung oleh 12 partai ini akan berhadapan dengan kota kosong, dan
calon independen yang semula tidak lolos verifikasi oleh KPU ternyata belakangan lolos. Artinya apa? Skenario yang dibikin adalah skenario 12 partai melawan calon independen. Kita tentu tahu ujung dari segalanya itu yang diharapkan oleh 12 partai ini, dan siapa yang berada di belakang ke-12 partai ini tentu adalah yang terpilih Ridwan Kamil dan Siswono sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Tapi MK melulu lantakkan rencana mereka sehingga muncul alternatif ketiga, yaitu pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang bisa diusung oleh PDI. Jadi satu, kenapa rakyat marah? Ya karena rakyat tidak suka, tidak senang dengan hegemoni. Emangnya apaan ente sok-sok ngatur, mengendalikan? Andai kata ente atau kalian berhasil pun mengatur, rakyat tetap akan melakukan perlawanan. Barangkali tidak akan mencoblos pasangan yang kalian usung, tidak akan mencoblos calon independen. Rakyat punya caranya sendiri untuk mengekspresikan kemarahan, ketidaksukaan, ketidaksenangan, meski dalam keadaan tertindas dan diselimuti rasa takut sekalipun. Yang kedua, penolakan ini juga didasarkan atas rasa jijik, rasa tidak suka, rasa kurang senang dengan ekspresi-ekspresi Ridwan Kamil yang jauh dari empati, jauh dari rasionalitas, jauh dari realitas. Contoh misalnya, Ridwan mengatakan bahwa apa yang menyebabkan Jakarta ini macet adalah karena banyaknya orang yang bekerja, berekreasi di luar tempat mereka tinggal. Ini nggak perlu seorang ahli, anak kecil pun tahu. Memang itulah realitas Jakarta, bukan hanya soal dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan, bahkan dari luar Jakarta. Siang hari, jutaan orang meluncur ke Jakarta untuk bekerja. Ide dari Ridwan Kamil adalah orang harus bekerja di tempat dia tinggal dan berkreasi di tempat dia tinggal. Ide brilian, ide cemerlang. Tapi apa masuk akal? Apa bisa direalisasikan? Jadi orang bodoh sekalipun paham, ngerti bahwa narasi yang dibangun oleh Ridwan ini adalah pepesan kosong. Dan banyak yang ngeledek, kalau idenya begitu ya bagus. Ente yang dari Jawa Barat jangan jadi kerja di Jakarta dong. Itu reaksi yang banyak Bang Ica lihat di TikTok yang dilontarkan oleh masyarakat Jakarta. Ada lagi ide lainnya adalah proyek mobil keliling, mobil curhat keliling. Kita ada program namanya mobil curhat, ya. Itu mobil keliling-keliling Jakarta, nanti isinya ada psikolog, ada konselor, ada ustadz, macam-macam. Supaya apa? Orang tidak mudah marah, karena mental health-nya nggak ada penyaluran. Nanti negara hadir, Ridho ini akan hadir, supaya orang yang biasa marah karena macetnya, karena keselnya, itu tiba-tiba ada teman ngomong, tidak harus selalu di era hari ini curhatnya ke IG story kan begitu ya. Nanti ada negara hadir. Nah itu kan menyelesaikan beberapa image yang mungkin songong apa menjadi lebih ramah, lebih rileks, lebih nerimo, lebih religi. Intinya Ridwan Kamil melihat ada semacam tekanan psikologis dari orang-orang Jakarta karena ya mungkin karena macet, karena kesusahan hidup dan segala macam, maka dia akan mempunyai program mobil curhat keliling yang dibekali psikiater, mungkin pendeta, mungkin alim ulama. Ini kan ide yang istilahnya itu nggak pantas lah keluar dari seorang calon gubernur DKI. Kalau memang DKI rakyatnya katakanlah stres, rakyatnya besar tekanan hidupnya, yang diselesaikan itu adalah di hulunya. Program-program yang memberi pemberdayaan terhadap rakyat miskin kota, ya mungkin melalui bantuan sosial, melalui bantuan pengobatan dan segala macam, harga-harga sembako yang dijamin, seperti apa yang Anies Baswedan lakukan selama ini, ke sana seharusnya penyelesaian, bukan dengan mengerahkan mobil curhat keliling. Jadi orang seperti ini menurut masyarakat Jakarta ya sayang banget, rugi masyarakat memilih gubernur yang model-model terobosannya ya nggak masuk akal seperti ini. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah barangkali imbas dari rasa kecewa masyarakat, tidak jadinya, tidak bisanya
Anies Baswedan salah seorang tokoh yang sangat diharapkan oleh masyarakat miskin kota untuk dapat kembali berkontribusi menyelesaikan pekerjaannya yang barangkali dulu belum tuntas, atau setidak-tidaknya mengembalikan ke keadaan seperti pada saat beliau menjadi gubernur dulu, tersandra, tidak bisa maju sebagai calon karena katakanlah ada 3 partai yang semula mendukung, PKS, PKB, dan Nasdem mundur teratur. Ini juga menurut Bang Kicca ada satu tricky barangkali, ini analisis. Jangan-jangan pencalonan oleh 3 partai ini emang dibuat sedemikian rupa agar Anies punya confident, atau pendukung Anies punya confident, atau masyarakat yang mendukung Anies punya confident bahwa Anies akan melenggang maju sebagai calon gubernur melalui partai politik tersebut karena suaranya sudah cukup, sehingga tidak diperlukan lagi untuk mempersiapkan plan berikutnya yaitu melalui calon independen. Itu dari sisi analisis ya, bisa jadi. Dan boleh jadi juga PDI Perjuangan yang pasca putusan MK ingin, berhasrat, berminat, dan itu terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan, itu membatalkan perjalanan Anies. Tentu ada sesuatu yang di luar rencana dari para petinggi PDIP. Apa sungguh yang terjadi, biarlah waktu yang akan membuktikan, biarlah waktu yang akan membukanya. Jadi teman-teman, politik kita saat ini adalah politik bajak laut. Masyarakat yang punya kekuasaan sejatinya, masyarakat juga yang menjadi sumber utama uang, anggaran di negeri ini, 80% dari pajak. Masyarakat juga yang mayoritas atau rakyat penghuni negeri ini, itu kekuasaannya, mandatnya dirampok oleh sekelompok partai politik yang seharusnya partai tersebut mengaktualisasikan, menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan mereka memformalkannya menjadi menu pilihan yang tentu terbaik buat masyarakat, dan masyarakat lah yang menentukan. Tapi yang ada sekarang adalah menu pilihan tersebut, entah dari mana asalnya, entah bagaimana prosesnya mereka tentukan, yang kadangkala kita melihatnya itu juga tidak sesuai dengan keinginan aspirasi dari banyak para pendukung partai tersebut. Bagi saya punya analisis, memang ada kekuatan besar di luar partai yang tidak ingin Jakarta atau kota lainnya di Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang independen, orang-orang yang punya kejernihan berpikir, orang-orang yang punya komitmen yang tinggi, orang-orang yang menjaga integritas. Karena jika itu yang terjadi, maka para pemain belakang ini, pemain belakang panggung yang wajahnya tak kelihatan, tidak bisa lagi berleha-leha, seenak jidatnya, merampok kekayaan yang ada di negeri ini. Khusus untuk Jakarta, kita tahu sebentar lagi sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Ada banyak gedung, ada banyak sarana, ada banyak fasilitas yang tentu saja akan beralih fungsi. Dan jika Jakarta dipimpin oleh orang yang punya integritas, dipimpin oleh orang yang memenangkan yang banyak masyarakat, tentu itu akan menghambat langkah orang-orang yang berniat tidak baik, orang-orang yang berniat buruk, orang-orang yang hanya mementingkan uang, fulus, kepeng. Bukan orang-orang yang mengetahui, paham untuk apa negeri ini didirikan, untuk distribusi keadilan sosial tentunya. Jadi teman-teman, mari kita lihat apa yang akan terjadi di DKI ini, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat, dan kita tentu berharap mudah-mudahan saja tidak ada sesuatu yang mengakibatkan kita semua menjadi rugi. Marilah kita berpolitik dengan damai, dengan riang gembira. Meskipun menu pilihan pahit bagi kita, kita ekspresikan ketidaksukaan kita dengan cara-cara beradab, dengan cara-cara yang mudah-mudahan saja bisa menjewer kuping mereka, menjewer hati mereka, menjewer akal sehat mereka, sehingga mereka pulih kembali. Kita adalah air, mereka para politisi adalah ikan. Air tanpa ikan tetap bening, tetap menyejukkan, tapi ikan tanpa air mati, kering kerontang.
tidak ada nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.